Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Manuel Calvinus Dewiseno dari kelas 14 nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul manusia baru di Indonesia. Yuk simak videonya. Check it out. Perjalanan panjang manusia Indonesia dimulai jutaan tahun lalu, dari migrasi manusia purba hingga pengaruh budaya luar. Mari kita telusuri jejak sejarah yang membentuk identitas bangsa. Yang pertama, ada teori migrasi manusia purba ke Nusantara, yaitu terdiri dari teori out of Africa. Yang kedua, teori migrasi laut. Yang ketiga, teori migrasi darat. Teori out of Africa adalah teori yang paling banyak diterima. Teori ini menyatakan bahwa semua manusia modern berasal dari Afrika dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Nusantara. Selanjutnya ada teori migrasi laut. Teori ini merupakan salah satu penjelasan mengenai bagaimana manusia purba dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk wilayah-wilayah yang terpisah oleh lautan luas. Teori ini berpendapat bahwa manusia purba tidak hanya terbatas pada migrasi darat, tetapi juga mampu melakukan pelayaran sederhana untuk mencapai pulau-pulau dan benua yang jauh. Mengapa munculnya teori ini? Yaitu adalah penemuan arkeologis. Apa itu penemuan arkeologis? Penemuan arkeologis merupakan penemuan alat-alat navigasi sederhana seperti perahu kecil dan kompas primitif di beberapa situs purba. Yang kedua ada studi genetika. Analisis DNA menunjukkan adanya kesamaan genetik antara populasi yang terpisah oleh lautan yang mengindikasikan adanya hubungan kekerabatan di masa lalu. Yang ketiga, ada kondisi geografis masa lalu. Perubahan permukaan air laut akibat perubahan iklim di masa lalu dapat membentuk jembatan darat sementara, namun tidak dapat menjelaskan sepenuhnya penyebaran manusia ke pulau-pulau kecil. Selanjutnya ada teori migrasi darat. Teori ini berpendapat bahwa manusia purba melakukan migrasi secara bertahap dengan berjalan kaki menyusuri daratan. Mereka mengikuti sumber makanan, air, dan iklim yang mendukung kehidupan. Pada masa lalu, permukaan air laut lebih rendah dibandingkan sekarang, sehingga banyak wilayah yang terhubung oleh daratan. Jembatan darat inilah yang dimanfaatkan oleh manusia purba untuk melakukan perjalanan jauh. Apa sih faktor yang mendukung migrasi darat? Yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim global menyebabkan naik turunnya permukaan air laut, membentuk dan menghilangkan jembatan darat. Hal ini mempengaruhi pola migrasi manusia purba. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Manusia purba akan berpindah ke daerah yang kaya akan sumber makanan, air segar, dan bahan untuk membuat alat. Yang ketiga, populasi yang tumbuh. Peningkatan populasi menyebabkan manusia purba perlu mencari wilayah baru untuk hidup dan berkembang. Yang keempat, ada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan akibat aktivitas vulkanik atau bencana alam juga dapat memaksa manusia untuk berpindah. Pasti kalian akan bertanya-tanya tentang apa sih faktor yang mempengaruhi persebaran manusia purba di Indonesia? Yaitu yang pertama ada kondisi geografis. Pulau-pulau di Indonesia yang terhubung oleh laut menjadi faktor utama dalam penyebaran manusia purba. Yang kedua, tingkat perkembangan teknologi. Perkembangan alat-alat sederhana seperti perahu memungkinkan mereka melintasi lautan. Yang ketiga, ada kondisi lingkungan. Ketersediaan sumber makanan dan air menjadi pertimbangan utama dalam memilih tempat tinggal. Selanjutnya, jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Beberapa jenis manusia purba yang terkenal ditemukan di Indonesia antara lain yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia purba dengan tubuh yang sangat besar dan kuat. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak, penemuan fosilnya sangat terkenal. Yang ketiga ada Homo soloensis, memiliki ciri fisik yang lebih maju dibandingkan Pithecanthropus. Selanjutnya ada Homo sapiens, manusia purba yang merupakan keturunan dari manusia purba. Setelah itu ada perkembangan budaya. Manusia purba di Indonesia tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan, tetapi juga mengembangkan berbagai budaya.
Mereka membuat alat-alat dari batu, tulang, dan kayu, menggambar di dinding gua, serta memiliki sistem sosial yang sederhana. Mengapa sih Indonesia kaya akan fosil manusia purba? Jawabannya yang pertama yaitu adalah kondisi geografis. Letak geografis Indonesia yang strategis menjadi jalur migrasi manusia purba dari Afrika ke Asia Tenggara. Yang kedua ada kondisi geologi. Proses pembentukan pulau-pulau di Indonesia yang melibatkan aktivitas vulkanik dan tektonik menciptakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pengawetan fosil. Yang ketiga ada upaya penelitian. Banyak peneliti dari berbagai negara yang tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia karena potensi besarnya dalam mengungkap sejarah evolusi manusia. Selanjutnya ada proses migrasi manusia purba. Diperkirakan manusia purba pertama kali datang ke Indonesia melalui jalur darat pada zaman es, ketika permukaan air laut lebih rendah. Mereka berasal dari daratan Asia Tenggara dan menyusuri pantai-pantai hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara. Apa sih pentingnya penemuan fosil manusia purba? Penemuan fosil manusia purba memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang paleontologi. Fosil-fosil tersebut memberikan informasi penting tentang yang pertama ada evolusi manusia. Bagaimana manusia berevolusi dari bentuk yang lebih primitif menjadi bentuk yang lebih modern. Yang kedua ada adaptasi terhadap lingkungan. Bagaimana manusia purba beradaptasi dengan lingkungan alam yang berbeda-beda. Yang ketiga ada perkembangan kebudayaan. Bagaimana manusia purba mengembangkan alat-alat dan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhannya. Indonesia merupakan salah satu pusat penting dalam penelitian tentang evolusi manusia. Penemuan-penemuan fosil manusia purba di berbagai wilayah Nusantara telah membuka tabir sejarah tentang asal-usul manusia dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan manusia di masa lalu. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu Indonesia menjadi rumah bagi manusia purba. Nusantara terbukti menjadi rumah bagi berbagai jenis manusia purba seperti Meganthropus, Pithecanthropus, Homo erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis. Migrasi dan benua lain. Manusia purba di Indonesia diperkirakan berasal dari migrasi gelombang pertama di daratan Asia, menyusuri jalur pantai pada zaman es. Selanjutnya ada evolusi dan adaptasi. Selama beratus ribu tahun, manusia purba di Indonesia mengalami proses evolusi dan adaptasi terhadap lingkungan sekitar, menghasilkan berbagai ciri fisik yang khas. Setelah itu ada perkembangan kebudayaan. Seiring berjalannya waktu, manusia purba di Indonesia juga mengembangkan berbagai alat dan teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menandai awal perkembangan kebudayaan. Hubungan dengan manusia modern. Meskipun berbagai jenis, manusia purba di Indonesia memiliki hubungan kerabatan dengan manusia modern. Fosil Homo wajakensis misalnya, menunjukkan ciri fisik yang lebih modern dan dianggap sebagai nenek moyang langsung manusia Indonesia modern. Penemuan fosil-fosil manusia purba di Indonesia memberikan gambaran yang sangat berharga tentang sejarah evolusi Indonesia, tentang manusia. Dari manusia purba yang memiliki ciri fisik sangat primitif hingga yang sudah menunjukkan ciri-ciri modern. Manusia menjadi saksi bisu perjalanan panjang evolusi manusia.